salam Indonesia. Selamat siang menjelang sore pemirsa. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Apa sih yang mau kita obrolin? Apakah terkait batik? Ada urusannya, karena kalau batik pasti erat kaitannya dengan teman-teman pengusaha batik, di mana gabungnya nanti di UMKM. Disambungin aja. Kenapa? Karena kalau kita berbicara mengenai roda perekonomian yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, tidak akan lepas dari teman-teman pelaku UKM ataupun UMKM. Nah, ini yang akan kita bahas. Artinya teman-teman UMKM ini gimana caranya supaya dia bisa naik kelas. Dengan apa? Salah satu caranya adalah dengan berbagai macam program yang sudah dibuat, sudah direncanakan oleh teman-teman dinas dan juga dengan dukungan dari Dewan. Nah, salah satunya adalah dengan adanya PLUT. Apa sih sebenarnya PLUT itu? Dan kita akan tanyakan langsung sejauh mana peran dari PLUT untuk bisa membuat UMKM naik kelas. Kemudian kira-kira sebelum adanya PLUT ini dan setelah adanya PLUT ini seperti apa kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Sleman. Kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama di samping saya persis, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Sleman, ada Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Mbak. Terima kasih. Ya, salam sehat juga untuk Bapak. Matur nuwun sudah rawuh hari ini Bapak di sela-sela kesibukannya. Karena kalau kita berbicara UMKM, wah ini kayaknya semua hampir kebanyakan warga DIY khususnya di Sleman ini UMKM-nya menggeliat banyak. Cuman tinggal harus di-push aja nih ya Pak ya. Tapi bukan hanya anggaran ya Pak. Salah satunya. Oke, baik. Pak Qadir, sebelum kita ke peran DPRD, kemudian pengawasan dan segala macam, saya pengen tahu dari pandangan Bapak sendiri, UMKM yang ada di Kabupaten Sleman itu sejauh ini seperti apa Pak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua yang ada di Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Mbak. Jadi UMKM itu menurut saya janganlah hanya menjadi objek ya. Jadi beliau ada subjek pelaku yang sesungguhnya dalam mengisi kemajuan ekonomi. Dalam hal ini bagaimana peran-peran ekonomi di daerah. Karena tentu seperti piramid, yang besar itu sedikit, tapi yang mikro, menengah, kecil itulah yang gede, yang ada di bawah. Jadi kalau kita bicara koperasi, pasti ini menjadi suatu yang utama gitu. Nah, kita melihat Sleman, kalau hari ini kita sampaikan bahwa UMKM naik kelas, itu bukan tidak bermakna. Jadi UMKM itu kalau tidak hanya menjadi objek, maka dia akan menjadi usaha yang bakal gede. Maka harus ada naik kelas gitu. Saya sendiri paham betul tentang hal ini, karena saya juga melalui mikro mungkin ya, atau menengah gitu ya. Karena mikro itu urusannya di kabupaten, menengah di provinsi ya Bu ya, kemudian menengah itu ada di pusat. Nah, ini juga sudah menunjukkan jenjangnya. Ya, yang di bawah ini kita dari mikro, menengah, ya, kecil menengah. Ini kalau kita hitung jumlahnya, kalau nggak keliru datanya ada 109.000 lah, kira-kira lebih begitu. Kemudian kalau diklasifikasikan, itu yang dalam kondisi kelas 5 gitu, kalau nggak keliru ya. Kalau ada levelnya gitu ya? Levelingnya itu yang sudah berbadan hukum, berbadan usaha, sudah establis 5 tahun lebih, sudah pakai sistem, sudah digital, itu kira-kira hanya sekitar 0, sekian persen, 0,1 dari sekian ratus itu tadi. Kemudian yang sudah di bawahnya lagi kira-kira 2%, 0,2 baru nanti 1, dan seterusnya. Nah, ini adalah tugas kita. Begitu banyaknya mikro yang ada, ini adalah sesuatu banget gitu ya. Sesuatu banget itu artinya berarti ekonomi kita ini digerakkan dari mikro kecil. Mereka itu pejuang-juang yang luar biasa. Saya sudah merasakan itu. Kenapa? Karena saya tumbuh dari sana, dari Asongan bahkan. Kita punya asongan di Bali, beberapa tempat sampai beratus-ratus tempat gitu. Kemudian saya aktif setelah itu, karena kalau saya sebut dari kelasnya itu ada DNBI, kemudian ada juragan oriented, kemudian ada sistem oriented. Gitu. Nanti kita jelasin. Tapi saya mulai dari DNBI yang apa-apa dilakukan sendiri. Tapi karena mungkin saya sudah punya mentor-mentor itu sehingga saya lakukan itu dan saya bisa tinggalkan di organisasi. Jadi organisasi UMKM dari kecil, dari DIY sampai ke pusat. Nah, di Sleman itu perkembangannya menurut saya luar biasa. Dari mulai COVID sampai sekarang kita lihat perkembangannya, mereka ada
established, tetap ada gitu. Kayak Mas Sony ini aktif dia di organisasi maupun di usahanya. Jadi dia mencolok putra, mencolok putri, jadi bisa kemana, bisa ke sini. Tapi usaha tetap jalan gitu ya. Jadi Karena pada ada saat dia sistem. kondisi di bawah pun, COVID pun dia tetap bisa bergerak. Itu hebatnya mikro, kecil, menengah. Kenapa? Karena dia tidak punya gengsi lagi. Wah, aku gengsi harus begini, harus begitu. Tapi dia bagaimana menggerakkan ekonomi, dia hidup, dapat hasil, untung, kemudian dia menghidupi keluarganya dan seterusnya. Gitu. Nah. Sampai sekarang, maka di Sleman ada PLUT tadi, itu untuk meleveling tadi. Maka kita punya usaha UMKM kita ini berkembang. Kalau hari ini menjadi Hari Batik Nasional, selamat Hari Batik Nasional, di Sleman pun punya batik, namanya Batik Parijoto. Iya. Yang hanya Sleman yang punya. Yang dilakukan oleh saat zamannya Pak Sri Purnomo, kemudian Ketua Dekranasda Ibu Kustin Purnomo yang saat ini pun saya sebagai penggagas dan teman-teman saya juga pakai nih Parijoto. Saya kira itu jadi establish kita yang dulu nggak punya batik tetap punya batik, yang dulu nggak punya kantong-kantong batik kita sekarang punya kantong-kantong batik. Jadi semakin tumbuh. Artinya berkembangnya sangat pesat di Kabupaten Sleman. UMKM kita dinamis dan mau belajar. Selalu belajar. Baik.